Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita ya. Atau kalau ceritanya mengenai fakta ya bercerita. Kalau ceritanya itu fiksi, fiktif gitu, ya namanya mendongeng. Karena cerita mendongeng ini sebenarnya menjadi kebudayaan dari kita, kultur kita, nenek moyang kita. Saya dari kecil itu selalu diceritakan dari simbah saya, bapak saya itu selalu menjelaskan dulu begini-begini, dan itu menjadi teringat terus. Itulah mungkin salah satu kebudayaan kita. Kita itu sering senang ngobrol, suka mendengarkan cerita. Jadi kebudayaannya tidak membaca dan menulis. Ya, beda. Kita itu kan ceritanya, makanya kalau Ngang Sukawruh belajar itu kan dulu kan berguru pada seseorang itu kan karena tiap hari diceritakan, ilmunya diturunkan dengan diceritakan, tidak disuruh belajar membaca kan gitu. Nah inilah, oleh karena itu saya berusaha ini juga menceritakan pengalaman kita dulu, memori kita dulu, ini supaya ya mengenang mana-mana yang bisa diambil dari cerita-cerita itu. Nah, jadi yang akan saya ceritakan, nah ini karena berkaitan dengan waktu saya masih kecil dulu. Nah, peristiwa tahun 1982. Ya, ini bagi adik-adik yang belum Pak D mau cerita ini, ya, cerita apa yang terjadi pada waktu itu, sehingga bisa menjadi bahan-bahan ya, bahan-bahan penting mungkin gitu. Jadi apalagi sekarang ini kan saya ceritanya gini, sering melewati antara Bandung dan Jogja. Kalau lintas selatan itu sering melewati kota Tasikmalaya. Nah, di Tasikmalaya ini terkenal, salah satunya teringat dulu zaman dulu saya itu yaitu Gunung Galunggung. Gunung Galunggung. Ini bagi Bapak Ibu sekalian yang berumur sudah setengah abad atau plus minus setengah abad, 50 tahun, pasti mengenal tahun-tahun 1982. Nah, ini sangat untuk memori kita. Gunung Galunggung. Nah, Gunung Galunggung itu terkenal sekali waktu saya kecil gitu. Nah, Gunung Galunggung ya. Nah, ini kalau saya lewat, ini Gunung Galunggung tinggi juga gitu kan. Nah, di atas 2000 mdpl nampaknya. Kenapa terkenal? Karena dulu waktu saya SD mau SMP nampaknya. Ya, itu tahun, nah pokoknya kalau tepatnya kita sulit ngapalkan ya, tahun 82 itu bulan apa ya peristiwanya itu, pokoknya itu April atau Juni. Nah itu Gunung Galunggung itu pokoknya tahun 82 meletus. Jadi saya masih ingat itu, orang-orang tua mengatakan itu karena sampai Jogja di tempat saya dulu di Sleman itu waktu itu gelap gitu. Wah, apa ini? Kok gelap? Kan gitu di SD itu. Gelap. Wah, itu karena dari Gunung Galunggung. Nah, kan gitu dulu. Gunung Galunggung. Terus melihat itu siaran televisi, ya, televisi dan radio. Tahu bahwa itu adalah gunung meletus di Gunung Galunggung di Jawa Barat, di Tasikmalaya. Nah, itu peristiwanya. Makanya teringat waktu itu gelap. Sampai loh itu di dulu ada abunya gitu. Jauh berarti kan gitu. Nah, kemudian kenapa saya teringat? Karena itu lumayan lama waktu itu. Lama. Nah, baru sekarang ini saya baca ternyata
memang sampai 9 bulan. Sampai 9 bulan. Dan berhentinya tahun 1983. 9 bulan loh itu meletus, kok nggak berhenti-berhenti. Kalau dulu berita itu kan meletus seminggu, nah balik kan selesai. Itu lama gitu, 9 bulan. Nah, karena kan gelap 9 bulan, nah gitu saya masih teringat itu karena kan udah tahun 83 udah mulai memasuki akhir-akhir SD gitu tuh mau SMP. Itu mau SMP, Gunung Galunggung itu gunung apa kan gitu. Tapi kalau dulu apa ya, belum menggunakan masker itu dulu belum menggunakan masker itu. Tapi suruh pakai kacamata kalau nggak salah itu supaya matanya nggak apa dulu. Nah, gitu dulu. Jadi Gunung Galunggung ini ya makanya terkenalnya meletusnya lama itu tadi. Ya, katanya sebelum tahun 1982 sudah 3 kali meletus juga itu. Nah, ini Gunung Galunggung. Nah, di sini juga kami ceritakan ini sesuai dengan background itu juga di samping cerita Gunung Galunggung yang meletusnya lama itu tadi, jangkauannya sampai jauh tadi juga meninggalkan cerita yang sangat menarik dari dunia penerbangan pesawat gitu. Nah, ini yang setelah lama-lama itu saya baca ada kaitannya antara peristiwa Gunung Galunggung dan bahaya abu vulkanik terhadap pesawat. Nah, kalau dulu beberapa kali gunung meletus di Jogja, arahnya dialihkan, kan gitu kan. Sementara ditutup Adi Sucipto, gunung di Bali meletus diarahkan ke lain, kan gitu. Nah, bahayanya itu diperoleh dari pelajaran waktu ini yang kami mau ceritakan. Nah, pesawat British Airways 009 atau Flight 9. Nah, ini ceritanya. Ya ini karena saya mendengar ya kalau salah mohon maaf ya, ini ada beberapa yang nggak tepat, tapi kan yang pernah saya dengarkan ceritanya ya begini. Jadi pesawat ini itu bahwa abu vulkanik dari gunung, kalau ini contohnya Gunung Galunggung ini sangat ya berbahaya, makanya abu vulkanik yang lain-lain juga berbahaya gitu. Jadi pesawat ini, peristiwa ini sebenarnya terjadi pada 24 Juni 1982. Jadi pesawat British Airways Flight 9, nah itu dari London menuju Auckland, New Zealand, Selandia Baru sebenarnya. Jadi kalau nggak salah rutenya itu adalah London menuju Bombay atau Mumbai, kemudian Kuala Lumpur, tapi bandaranya masih yang dulu Sultan Aziz Shah gitulah, lupa saya bandaranya itu. Kemudian menuju Port Australia, menuju Melbourne, nah gitu rencananya gitu ke Auckland terusan. Nah dalam peristiwanya ini mereka kan ini transit kan setelah di Bombay, kemudian ke Kuala Lumpur, ke Bandara Sultan Aziz apa lupa saya, Azizah gitu, Azizah atau lupa. Nah di situ ganti kru juga, krunya sudah seger bugar. Pesawat dari City of Edinburgh, Boeing ini kan 747 nampaknya ya, itu akhirnya terbang. Nah, kalau nggak salah malam hari ya, terbang lagi. Nah, dari Kuala Lumpur menuju Perth, Australia itu tentunya melewati di atas Jakarta, mereng sedikit, melewati Jawa Barat tentunya di atas gunung itu tadi. Ya, ini singkat ceritanya begitu. Terbang dengan ketinggian berapa? Ya, bukan dunia penerbangan ya kan. Nah, itu setelah apa? Kaptennya keluar gitu ya, saya lihat di videonya itu. Itu seperti ada waktu itu belum tahu kalau itu abu vulkanik debu. Jadi seperti percikan-percikan itu di dalam kacanya pilot itu. Nah, singkat cerita, wah ini apa? Pada bingung semua, belum pernah terjadi. Akhirnya apa? Lama-lama mesinnya mati gitu. Mesinnya mati. Nah, pesawat ini kan ada 4 mesin. Mesinnya mati. Bagaimana kalau mesinnya mati pesawat ya kan?
Singkat cerita ya, mesinnya mati. Akhirnya belum tahu sebabnya kan apa gitu. Terus oleh karena itu diputuskan untuk putar balik karena udah di atas putar balik akan mendarat darurat di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Nah, dalam perkembangannya itu kan dicoba terus sampai lebih 50 kali katanya ya ini. Nah, itu untuk menghidupkan mesin. Nggak berhasil ya kan. Kemudian inilah peristiwa penting. Nah, pesawatnya ini diturunkan ketinggiannya. Nah, dengan diturunkan ketinggiannya, tetapi ini kan mesinnya udah mati kan, ada luar biasa, udah diumumkan bagaimana perasaannya penumpang keempat pesawat mesin mati. Karena dengan mati tadi tentunya kan lajunya semakin cepat dengan ketinggian yang lebih rendah. Nah, oleh karena itu dicoba terus. Akhirnya dicobalah mesin yang keempat ini setelah turun tadi pendek. Nah, itu kan menyebabkan kalau di tinggi tadi kan masih terkena abu vulkanik itu masuk di mesin keempatnya semua. Oleh karena itu kalau setelah turun ketinggian mungkin nggak kena kan. Dicoba waktu coba ke 50, mesin keberapa ya lupa saya, yang keempat atau berapa. Terus hidup. Inilah hidup mesin yang keempat. Akhirnya bisa menahan lajunya kecepatan itu. Jadi kalau itu nggak hidup, sudah terlalu rendah untuk mencapai Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Ya. Kemudian dihidupkan yang lain-lain, ternyata bisa hidup semua. Nah, ini alhamdulillah. Jadi mesin keempatnya hidup lagi gitu. Wah, ini yang bisa mempertahankan itu untuk mendarat darurat tadi ya, di Halim Perdana Kusuma. Nah, kemudian ini terus selama perjalanannya ini mau turun nih kan. Kemudian naik lagi, terus kemudian dinaikkan lagi supaya tidak terlalu pendek gitu. Naik lagi dengan mesin yang sudah hidup tadi. Kemudian inilah sudah mau mendarat landing, sudah dikasih tahu mungkin ITC-nya ya kan, ITC-nya itu. Nah, itu waktu mau landing ini juga itu karena ini di Halim kan sudah dekat dengan Jawa Barat kan. Nah, itu sudah mulai sedikit ada ini tadi cahaya-cahaya dari abu vulkanik itu tadi. Ya, akhirnya kan di gambar-gambar dulu di moncongnya pesawat ini juga penuh dengan debu gitu, abu itu tadi. Nah, oleh karena itu dalam cerita ini juga bahwa mendaratnya itu juga tidak menggunakan yang otomatis itu, karena pandangannya sebetulnya cerah sebetulnya ya, cuacanya gitu agak cerah, tetapi di kaca pilotnya itu penuh dengan debu, nggak nampak gitu. Nah, ini makanya co-pilotnya ngabani itu kasih instruksi dengan agak manual sedikit, katanya ini begini ya. Akhirnya apa? Akhirnya alhamdulillah mendarat di Halim Perdana Kusuma dengan selamat semuanya. Jadi cerita ini heroik sekali, alhamdulillah. Itulah pengalaman bahwa abu vulkanik itu sangat berbahaya, bisa mematikan mesin pesawat. Nah, kan gitu. Kemudian afturnya juga tercampur. Nah, belum lagi kaca-kacanya yang rusak. Akhirnya apa? Itu diperbaiki mesin 1, 2, 3-nya dari cerita ini ya, diperbaiki, diganti. Terus kemudian yang mesin keempat dibawa ke Inggris lagi, diperbaiki overhaul berat gitu. Dan kacanya tadi diganti gitu. Rusak loh kena abu vulkanik. Nah, gitu. Inilah ceritanya. Jadi foto ini diambil untuk di 25 Juni 1982. Jadi itu cerita yang agak deg-degan. Kalau naik pesawat itu kan deg-degan sekali. Dengan cerita ini menjadi happy ending lah ini cerita ini. Ini kaitannya
dengan gunung yang ada di Indonesia, gunung api banyak kita itu memberikan pelajaran sumbang penting bagi ilmu pengetahuan gitu. Jadi abu vulkanik sangat berbahaya bagi penerbangan. Saya kira itu ya adik-adik semua, Bapak Ibu sekalian, cerita dari Pak Denny yang dulu itu peristiwa itu terjadi ya, begini ya, tapi setelah tua ini membaca ternyata juga bisa disimpulkan menjadi begini dan begitu. Nah, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dari cerita ini untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.